Perkenalkan, nama saya Lidiana Isnadian Sanova. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Asing, dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS PIB atau pengantar ilmu budaya. Yaitu yang pertama, di sini saya menyampaikan gagasan mengenai upaya pelestarian kampung Kauman yang ada di daerah saya, yaitu daerah Semarang, yaitu sebagai kawasan wisata budaya di kampung Kauman. Tindakan yang sudah dilakukan yaitu kami sebagai masyarakat sekitar Kauman mencoba mengembalikan identitas dari kampung Kauman, walaupun tidak semuanya kembali seperti semula, namun setidaknya kami masyarakat, khususnya para pendatang baru, juga ikut menjaga budaya yang masih ada di kampung tersebut. Kemudian karya yang sudah dihasilkan yaitu kita bisa lihat sampai sekarang pertahanan kampung Kauman yang sampai sekarang masih berdiri kokoh dan dikenal oleh masyarakat Kota Semarang. Landmark dari kampung Kauman yaitu Masjid Besar Kauman yang dahulu sampai sekarang masih berdiri kokoh. Soal yang kedua, di sini di daerah saya cukup bisa dibilang banyak sekali pendatang baru yang singgah sebentar atau menetap lama. Dan dikarenakan penduduk asli daerah saya orang-orangnya lebih terbuka, jadi kita dapat dengan cepat berbaur dengan pendatang baru. Untuk sikap dari pendatang baru pun bisa dibilang cukup baik. Mereka menghargai kita, mereka ramah, mereka saling sapa kepada penduduk asli, dan juga mereka selalu menggunakan bahasa yang universal seperti bahasa Indonesia agar kami sebagai penduduk asli bisa mengerti bahasa mereka dan dapat bersosialisasi dengan mereka. Namun terkadang tidak semua pendatang baru itu selalu ramah pada penduduk asli. Tidak menutup kemungkinan banyak juga pendatang baru yang dia lebih tertutup orangnya, cenderung lebih tertutup dan tidak ingin bersosialisasi dengan penduduk asli. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya kami sebagai penduduk asli akan bertamu ke rumahnya, kemudian mengajak mereka untuk mengobrol dan bertukar pengalaman dengan menggunakan bahasa yang universal agar pendatang baru pun juga mengerti bahasa yang kita gunakan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, seringkali yang dimaksud lintas, multi, pasca, atau anti itu adalah sebuah fenomena pasca modern dalam dunia akademis tentang mengaburnya batas-batas antar disiplin. Semua ini tentulah baik adanya, karena dari sudut pandang nominalis, disiplin sebenarnya hanyalah merupakan istilah untuk melegitimasi dan melambangkan metode dan medan minat sebuah kajian. Tapi yang sering luput dan tidak hadir dalam perbincangan tentang lintas disiplin yaitu ilmu sosial dan humaniora adalah bahwa gagasan lintas disiplin dalam kajian budaya juga melibatkan gagasan tentang perlintasan antara teori dengan tindakan. Inilah pokok soal sesungguhnya yang membedakan kajian budaya dengan disiplin. Kajian budaya dengan disiplin lainnya yaitu hubungan kajian budaya dengan soal-soal kekuasaan dari politik dengan keinginan akan perubahan representasi dari dan untuk kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan, terutama kelompok kelas, gender, dan ras, atau tapi juga kelompok usia, kecacatan, kebangsaan, dan sebagainya. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu ada beberapa alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu pertama, bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat dianggap sebagai kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, bahasa adalah bagian dari kebudayaan atau bahasa merupakan salah satu unsur dari kebudayaan. Dan yang ketiga, bahasa merupakan kondisi dari kebudayaan. Sehingga dapat kita simpulkan, bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan. Artinya, bahasa mendahului kebudayaan karena kita dapat mengetahui suatu kebudayaan masyarakat melalui bahasa.
Lalu, bahasa juga merupakan kondisi bagi kebudayaan karena material yang digunakan untuk membangun bahasa pada dasarnya sama seperti material yang membentuk kebudayaan. Selanjutnya, saya akan menjawab soal dari nomor 5. Yang pertama ada penanda petanda. Penanda-petanda yang cukup penting dalam upaya menangkap hal pokok pada teori Saussure adalah prinsip yang mengatakan bahwa bahasa itu adalah suatu sistem tanda. Dan setiap tanda itu tersusun dari dua bagian, yaitu signifier atau penanda dan significate atau petanda. Yang kedua ada bentuk dan isi, form dan context. Dalam istilah form atau bentuk dari konteks atau materi isi, ini adalah diistilahkan dengan expression and context. Satu berwujud bunyi dan yang lainnya berwujud ide. Jadi bahasa berisi suatu sistem nilai, bukan koleksi unsur yang ditentukan oleh materi, tetapi sistem itu ditentukan oleh perbedaannya. Yang ketiga yaitu language dan parole. Language adalah sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara kolektif seolah disepakati bersama oleh semua pengguna bahasa, serta menjadi panduan dalam praktik berbahasa dalam suatu masyarakat tertentu. Sedangkan parole adalah praktik berbahasa dan bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada satu waktu atau saat tertentu. Yang keempat yaitu sinkronik dan diakronik. Sinkronik merupakan telaah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam suatu kurun waktu tertentu. Sedangkan diakronik yaitu mempelajari bahasa secara terus-menerus atau sepanjang masa selama bahasa tersebut masih digunakan. Sinkronik di dalamnya banyak mengkaji hal yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bahasa apa yang digunakan pada suatu masa tertentu. Sedangkan diakronik lebih bersifat pada studi historis dan komparatif, karena bertujuan untuk mengetahui sejarah, perubahan, dan perkembangan struktural. Yang kelima yaitu ada sintakmetik dan paradigmatik. Sintakmetik menjelaskan hubungan antar unsur dalam suatu konsep linguistik yang bersifat teratur dan tersusun dengan beraturan, sedangkan asosiatif atau paradigmatik menjelaskan hubungan antar unsur dalam suatu tuturan yang tidak terdapat pada tuturan lain yang bersangkutan, yang mana terlihat nampak dalam bahasa namun tidak muncul dalam susunan kalimat. Hubungan sintakmetik dan paradigmatik ini dapat terlihat pada susunan bahasa di dalam kalimat yang kita gunakan sehari-hari, termasuk kalimat bahasa Indonesia. Kemudian untuk soal nomor 6, di sini oposisi binier sebenarnya secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang berusaha membagi dunia dalam dua klasifikasi yang berhubungan secara struktural. Contohnya yang sederhana hubungan antar dosen yang memberikan materi perkuliahan dengan mahasiswa yang menerima materi perkuliahan. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 7, yaitu strukturalisme dan poststrukturalisme. Adalah dua gerakan sastra yang sangat berbeda, yaitu strukturalisme mengusulkan agar dunia dipahami melalui struktur. Misalnya dalam bahasa harus dipahami sebagai struktur karena dari masing kata mendapatkan makna. Strukturalis menekankan gagasan bahwa kebenaran dan kenyataan harus diidentifikasi dalam sebuah struktur. Poststrukturalisme di sisi lain mengkritik landasan tersebut. Lalu, menurut poststrukturalisme, tidak ada realitas atau kebenaran karena semua elemen tersebut harus dipahami sebagai konstruksi. Tidak seperti strukturalisme yang membawa gagasan adanya struktur. Poststrukturalisme menolak ini. Mereka percaya bahwa untuk memahami sesuatu perlu untuk mempelajari tidak hanya subjek itu sendiri tapi juga sistem pengetahuan, karena dapat
disalah artikan. Post-strukturalisme diyakini sebagai sejarah, sedangkan strukturalisme diyakini sebagai deskriptif. Di sini saya akan menjawab soal nomor 8. Pada tahun 1879 sampai 1994, sejarah feminisme ketika zaman kolonial telah dipelopori oleh R.A. Kartini yang muncul sebagai abad ke-20 yang melopori dibukanya sekolah untuk mendidik beberapa wanita. Setelah itu lahirlah tokoh feminisme di Jawa Barat, yaitu Dewi Sartika. Lalu pada tahun 1912, organisasi perempuan yang pertama adalah Putri Mardika yang lahir tahun 1912. Organisasi ini memiliki hubungan dengan organisasi nasional pertama Budi Utomo pada tahun 1908. Lalu pada tahun 1920 muncullah organisasi Sarekat Rakyat yang menyuarakan peningkatan upah dan kondisi kerja yang baik bagi kaum perempuan. Lalu pada tahun 1928 sampai 1930 marak tumbuh berbagai organisasi perempuan. Pada tahun 1928 muncullah 30 organisasi, diantaranya PPI yang menyuarakan reformasi pendidikan dan reformasi perkawinan. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 9. Di sini, Edward Said pernah memunculkan sebuah buku yang mendefinisikan tentang orientalisme. Di sini, orientalisme ini dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, orientalisme sebagai disiplin khusus yang mempelajari suatu wilayah tertentu, dan yang kedua, definisi yang sifatnya politis mengenai orientalisme atau epistemologis politis. Yang dimaksud orientalisme adalah cara berpikir di mana dicirikan oleh oposisi binier. Ada 2 hal yang bertentangan dan 2 hal tersebut bertentangan secara frontal. Yang satu timur dan yang satu barat. Dilihat dari 2 sisi, yaitu timur dan barat, memunculkan cara berpikir yang menjustifikasi hal-hal tertentu hanya dimiliki oleh orang-orang barat dan orang-orang timur. Hal tersebut menjadi pendefinisian orientalisme yang kedua, yaitu cara berpikir yang dicirikan oleh oposisi binier atau bertentangan antara orang barat dan juga orang timur. Yang ketiga adalah hubungan ekonomi politik yang diawali oleh definisi kedua, yang kemudian cara berpikir itu digunakan untuk menundukkan timur. Lalu dengan itu barat menjustifikasi untuk melakukan dominasi. Edward Said menyebutkan ini adalah proyek kolonisasi dan itu dimungkinkan oleh apa yang telah menjadi tujuan mulia, yaitu mengadapkan umat manusia. Yaitu di sana ada orang-orang yang biadab dan tugas barat adalah mengajarkan mereka agar menjadi orang yang beradab. Yang terakhir, jawaban nomor 10. Menurut saya, pembelajaran PIB selama pandemi COVID-19 ini secara online ini memang berkesan. Cara absennya pun cukup unik dan menjadi ciri khas sendiri dengan mengirim foto kami sebagai absensi. Jika Pak Zain selaku dosen pembimbing PIB memberikan pertanyaan melalui WA, kami bersama-sama berdiskusi. Jika ada yang tidak mengerti, Pak Zain pun akan menjelaskannya secara rinci, dan menurut saya cara pembelajaran itu cukup efektif meski tidak perlu bertatap muka secara langsung. Semoga untuk PIB di tahun depan bisa lebih menyenangkan dan mungkin bisa saling berdebat secara langsung mengenai pelajaran. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Zain selaku pembimbing PIB. Dan terima kasih atas bimbingannya selama ini. Terima kasih.